Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Elviani. Saya Zikra Putri Salim. Nama saya Riana. Izin memaparkan materi tentang Menganalisis ciri-ciri akademik, manfaat, dan pihak yang diberi teks laporan. Halo Kak Zikra, Kak Royana. Kalian tahu nggak sih menganalisis ciri-ciri akademik teks laporan itu kayak gimana? Nah, di sini aku mau ngejelasin ada beberapa ciri-ciri akademik teks laporan. Pertama itu ringkas atau padat. Yang kedua itu lengkap. Ketiga logis. Keempat sistematis. Nah, yang kelima itu lugas. Nah, di sini aku mau ngejelasin satu persatu ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ringkas atau padat. Laporan yang ditulis hanya berisi hal-hal pokok secara ringkas, sehingga penerima laporan segera mengetahui permasalahannya. Nah, yang kedua itu kan lengkap. Lengkap yang dimaksud adalah laporan berisi aspek-aspek yang diteliti atau dilakukan dengan didukung oleh sumber kepustakaan yang memadai. Nah, yang ketiga itu ada logis. Di sini logis itu berisi informasi yang disertai penjelasan dengan alasan-alasan masuk di akal dan dapat ditelusuri kembali secara metodologis. Nah, yang keempat penjelasannya sistematis, disusun menurut struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang berurutan. Dalam sistematika menunjukkan satuan-satuan yang saling berhubungan. Nah, yang kelima itu laporan disajikan dalam bahasa yang objektif, langsung menunjukkan pemecahan persoalan yang diteliti atau kegiatan dilaksanakan. Nah, teks laporan mengandung sebagian unsur ada pada teks proposal. Nah, yang kedua di sini menganalisis manfaat teks laporan. Kalian tahu nggak sih, Kak, menganalisis manfaat teks laporan itu kayak gimana? Yang pertama itu laporan akhir. Laporan akhir adalah laporan yang disusun setelah penelitian atau kegiatan dilaksanakan. Laporan ini merupakan rangkuman dari keseluruhan pekerjaan dari awal hingga akhir, dan sekaligus menjadi bukti bahwa penelitian atau kegiatan itu sudah selesai. Nah, selanjutnya ada laporan kemajuan. Laporan kemajuan adalah laporan yang disusun pada saat penelitian atau kegiatan yang sedang itu berlangsung. Hai Kak Rosita, Kak Royana. Di sini aku akan menjelaskan tentang menganalisis manfaat teks laporan, yaitu menganalisis manfaat teks laporan melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai fungsi yang diemban oleh laporan tersebut. Dalam konteks ini, baik laporan penelitian maupun laporan kegiatan memiliki beberapa fungsi, yaitu ada fungsi informatif, fungsi pertanggungjawaban, fungsi pengawasan, dan fungsi pengambilan keputusan. Di sini aku menjelaskan satu persatu ya. Untuk yang pertama, yaitu fungsi informatif. Fungsi informatif ini berfungsi sebagai sumber informasi yang menyediakan data, fakta, dan temuan yang relevan. Informasi ini penting bagi berbagai pihak yang membutuhkan pemahaman mendalam mengenai topik yang dibahas dalam laporan. Manfaat fungsi informatif sebagai pembaca itu memberikan pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih baik tentang topik tertentu. Untuk bagi peneliti atau pengelola kegiatan, memiliki fungsi membantu dalam mendokumentasikan hasil kerja dan temuan secara sistematis. Yang kedua, aku akan menjelaskan tentang fungsi pertanggungjawaban. Laporan fungsi pertanggungjawaban ini berfungsi untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilakukan, baik dari segi waktu, biaya, maupun hasil yang dicapai. Manfaat fungsi pertanggungjawaban bagi penyelenggara kegiatan yaitu memastikan bahwa semua aktivitas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran yang disetujui. Manfaat fungsi pertanggungjawaban bagi sponsor atau pemberi dana yaitu memberikan bukti bahwa dana yang diberikan telah digunakan dengan baik dan sesuai tujuan. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Laporan memungkinkan pihak berwenang atau manajemen untuk mengawasi jalannya kegiatan atau proyek. Ini membantu dalam mengidentifikasi masalah atau penyimpangan sejak dini sehingga dapat diambil tindakan kooperatif atau korektif yang diperlukan. Manfaat fungsi pengawasan bagi manajemen yaitu memastikan bahwa kegiatan berjalan
sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. Yang manfaat bagi pengawas atau auditor yaitu memudahkan dalam melakukan pengawasan dan audit terhadap aktivitas yang dilaporkan. Selanjutnya yaitu ada fungsi pengambilan keputusan. Laporan menyediakan data dan analisis yang diperlukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Informasi yang akurat dan komprehensif dari laporan membantu dalam membuat keputusan yang berdasarkan fakta dan bukti. Manfaat fungsi pengambilan keputusan bagi pembuat kebijakan yaitu memiliki dasar yang kuat untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan strategis. Yang manfaat bagi pengelola proyek yaitu membantu dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan hasil yang telah dicapai dan tantangan yang dihadapi. Di sini aku kan kasih contoh laporan penelitian. Yang pertama itu contoh laporan penelitian tentang fungsi informatif, yaitu menyediakan temuan ilmiah yang baru dalam bidang tertentu. Yang kedua, laporan penelitian fungsi pertanggungjawaban, yaitu menunjukkan bahwa penelitian telah dilakukan sesuai dengan metodologi yang disepakati. Yang ketiga yaitu laporan penelitian fungsi pengawasan, membantu dalam memantau tahapan penelitian dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur. Yang keempat, contoh laporan penelitian fungsi pengambilan keputusan, yaitu memberikan dasar ilmiah untuk pengembangan kebijakan baru atau memodifikasi kebijakan yang ada. Contoh kedua yaitu tentang laporan kegiatan. Untuk laporan kegiatan ini, aku akan menjelaskan tentang yang fungsi informatif terlebih dahulu. Untuk contoh laporan kegiatan fungsi informatif yaitu melaporkan aktivitas dan hasil dari suatu kegiatan atau proyek. Yang kedua yaitu penggunaan sumber, daya, dan pencapaian target kegiatan. Ketiga yaitu fungsi pengawasan. Memudahkan manajemen dalam memantau progres, kegiatan, dan mengidentifikasi kendala. Keempat yaitu fungsi pengambilan keputusan, membantu dalam menentukan apakah kegiatan perlu dilanjutkan, diubah, atau dihentikan berdasarkan hasil yang dicapai. Dengan memahami dan menganalisis fungsi-fungsi ini, kita dapat melihat bagaimana laporan penelitian dan laporan kegiatan tidak hanya sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai alat penting untuk mencapai tujuan informasi, akuntabilitas, pengawasan, dan keputusan yang lebih baik. Halo Kak Jigra, Kak Rosita, dan teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang bagian terakhir. Kalian tahu nggak bagaimana menganalisis pihak yang diberi teks laporan? Nah, yang pertama ada identifikasi pihak yang diberi laporan. Nah, kita harus menentukan siapa sih yang akan menerima teks laporan. Nah, pihak-pihaknya itu seperti bisa termasuk manajemen, pemegang saham, karyawan pemerintah, dan pihak eksternal lainnya seperti investor atau kreditor. Dan yang kedua ada analisis isi laporan. Nah, yang dimana kita harus memastikan bahwa informasi yang disajikan sudah menjadi relevan dan memenuhi kebutuhan penerima laporan. Dan periksa kembali apakah teks laporan tersebut sudah mengandung data yang akurat, lengkap, dan mudah dimengerti. Dan yang ketiga ada kejelasan dan ketepatan bahasa. Nah, yang dimana juga kita harus menggunakan bahasa yang tepat dan jelas. Hindari bahasa yang tidak mudah untuk dipahami oleh semua penerima laporan. Dan yang keempat, ada struktur dan format laporan. Nah, kita harus memastikan bahwa laporan yang disusun dengan struktur yang logis dan format yang mudah untuk diakses oleh penerima. Bagian-bagian yang paling penting yaitu seperti ringkasan eksekutif dan analisis utama dan data pendukung harus mudah untuk ditemukan. Kelima, ada itu distribusi laporan. Memastikan laporan yang diterima oleh semua pihak yang disetujui tepat waktu. Metode distribusi bisa berupa distribusi fisik dan pengiriman melalui email. Yang keenam itu ada revisi. Nah, dapatkan umpan balik dari penerima laporan sebelumnya atau dari anggota tim yang memahami kebutuhan penerima. Gunakan umpan balik ini agar mendapatkan revisi dan meningkatkan kualitas laporan. Dan yang ketujuh, kebutuhan dan tujuan penerima laporan. Pahami apakah mereka membutuhkan informasi keuangan pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, pemenuhan kewajiban hukum,
atau alasan lainnya. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, laporan akan lebih menjadi efektif dan memenuhi kebutuhan penerima dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir ada kesimpulan, dengan memahami ciri-ciri akademik, manfaat, dan pihak yang diberi laporan, kita dapat menyusun laporan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan penerima. Untuk mendukung mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan transparansi, dan memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.